Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang berbahagia dimanapun kalian berada. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali memulai pembelajaran kita untuk di tahun ajaran 2020-2021 di semester awal ini, ya insyaallah terkait dengan materi sejarah kebudayaan Islam. Ya, sejarah kebudayaan Islam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita lebih jauh, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak yakin kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan sudah menyiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran daring kita terkait dengan materi sejarah kebudayaan Islam. Dan Bapak harap semua sudah menyiapkan alat tulis berupa pulpen dan buku, ya untuk buku tulisnya buku mapel sejarah kebudayaan Islam. Bapak harap untuk tidak dicampur dengan catatan-catatan lain, apalagi cuman berupa lembaran saja, tapi siapkan buku untuk menulis materi-materi kita. Ya, baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk di awal pertemuan ini kita akan coba membahas terkait dengan definisi, ya, definisi sejarah kebudayaan Islam. Jadi kita belum masuk kepada materi, tetapi ini sebagai pengantar tentang sejarah kebudayaan Islam. Ya, ini penting anak-anakku sekalian supaya kita bisa lebih mudah untuk memahami materi yang kita akan pelajari. Baik, terkait dengan sejarah. Ya, apa sih definisi sejarah sebenarnya? Ya, ini kalian harus ketahui karena kita mau mempelajari terkait dengan sejarah. Ya, menurut beberapa pendapat bahwa definisi sejarah itu adalah secara menyeluruh sangat perlu untuk diketahui dengan tujuan dapat memahami asal mula dari beberapa pengetahuan mendasar. Ya, jadi untuk mengetahui sejarah itu, ya, itu sejarah sendiri itu ya, untuk mengetahui sesuatu, maka kita perlu mengetahui tentang sejarah. Ya, baik umum maupun khusus. Secara merupakan dasar, sejarah merupakan dasar atau pondasi ataupun tiang dari berbagai hal yang menunjang segala penjuru pengetahuan. Ya, seperti itu jadi definisi sejarah. Selanjutnya, kebudayaan. Jadi kebudayaan, ya definisi kebudayaan menurut beberapa pendapat bahwa kebudayaan itu sebagai sebuah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum, adat, serta setiap kecakapan dan kebiasaan. Nah, itu definisi kebudayaan dan masih banyak sebenarnya definisi-definisi terkait dengan kebudayaan ini. Islam. Nah, Islam tentu kita semua sudah bisa memahami ya apa definisi Islam itu. Cuman kita perjelas bahwa Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu dengan arti semantik sebagai berikut bahwa Islam itu tunduk dan patuh, berserah diri atau menyerahkan, memasrahkan, mengikuti, menunaikan, menyampaikan, ya, masuk dalam kedamaian, keselamatan atau kemurnian. Ya, dari istilah-istilah lain yang akar katanya sama yaitu Islam. Berhubungan erat dengan makna keselamatan dan kedamaian serta
dengan kemurnian. Jadi anak-anakku sekalian, tentunya kita sudah bisa memahami bahwa tadi sejarah itu apa, kemudian kebudayaan itu apa, dan Islam itu apa. Nah, kemudian apa definisi daripada sejarah kebudayaan Islam itu sendiri? Bahwa sejarah kebudayaan Islam itu, ya, definisi secara dasarnya, dan ini yang menurut beberapa pendapat, bahwa sejarah kebudayaan Islam atau SKI itu merupakan sebuah mata pelajaran yang mengajarkan tentang peristiwa atau catatan peristiwa masa lampau berupa perkembangan hasil pemikiran dan perasaan manusia yang terjadi pada masa Islam atau dipengaruhi oleh Islam mulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang. Nah, anakku sekalian, jadi sesungguhnya belajar tentang sejarah kebudayaan Islam itu kita akan belajar tentang hal-hal yang berkenaan dengan peristiwa masa lampau, ya, terkhusus sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagai pengantar bahwa untuk belajar tentang sejarah, ya, Bapak selalu ingatkan, maka kita tidak akan terlepas dari beberapa unsur, yaitu yang pertama terkait dengan waktu. Ya, ini perlu kalian catat, ya, waktu. Untuk belajar tentang sejarah itu, maka kita akan mengetahui tentang waktu sebuah kejadian. Ya, kalau kita berbicara tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan berbicara dengan waktu, kapan Rasulullah SAW itu lahir. Ya, kalau kita berbicara tentang sejarah Hidayatullah, kapan Hidayatullah itu lahir, maka ada waktu dan bulan dan tahun. Ya, sama dengan sejarah-sejarah yang lain, maka kita tidak lepas daripada waktu. Yang kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, berbicara tentang sejarah, maka kita tidak lepas dari tempat, terkait dengan tempat. Berbicara tentang sejarah Rasulullah, maka kita akan berbicara tempat di mana Rasulullah SAW itu dilahirkan. Ya, sejarah berawal dari mana? Ya, sama berbicara tentang sejarah Hidayatullah, selain waktu, maka kita akan berbicara tentang tempat di mana Hidayatullah itu pertama kali didirikan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga terkait dengan sejarah itu adalah tokoh, ya, tokoh-tokoh dalam sejarah tersebut. Kalau berbicara tentang zaman Nabi Muhammad, maka tokoh sejarah yang kita akan bahas itu adalah tentang Nabi Muhammad. Kalau berbicara tentang Hidayatullah, sejarah Hidayatullah, maka tokoh yang kita bahas itu adalah siapa pendiri daripada Hidayatullah itu sendiri. Nah, itu yang keempat. Dan kemudian yang ketiga, yang keempat, kemudian sekarang kita tidak lepas daripada peristiwa. Peristiwa yang terjadi pada saat itu. Peristiwa yang terjadi ketika terjadi sejarah itu, ya, umpamanya tentang Nabi Muhammad, apa saja peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah akan dilahirkan atau ketika perjuangan sedang dilaksanakan Rasulullah. Yang seperti itu. Jadi sejarah itu tidak lepas dari keempat unsur tersebut. Yang pertama tadi apa? Tokoh. Yang kedua, yang pertama waktu, tempat, tokoh, dan peristiwa. Nah, ini dicatat baik-baik anak-anak sekalian. Jadi sejarah itu tidak terlepas dari empat unsur tersebut. Nah, untuk materi kita nanti di pertemuan berikutnya, karena pertemuan kali ini adalah pertemuan awal sebagai pengantar. Nah, maka untuk materi kita di kelas 11 ini atau di kelas 5 ini, kita akan belajar tentang sejarah Bani Umayyah. Ya, tentang sejarah Bani Umayyah. Kita akan insya Allah akan bahas terkait dengan proses, ya, nanti di pertemuan berikutnya tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Ya, ini Bapak harap kalian nanti sudah bisa mulai mencari referensi, ya, referensi terkait dengan materi kita. Jadi untuk materi pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah yang meliputi terkait dengan silsilah Khalifah Bani Umayyah 1, kemudian proses lahir dan fase pemerintahan, dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Jadi ada tiga yang kita bahas, ya. Proses lahirnya Bani Umayyah, proses dinasti Bani Umayyah, kemudian fase-fase pemerintahannya. Itu untuk
materi kita yang berikutnya. Jadi mohon anak-anakku sekalian sudah mulai setelah materi ini sebagai materi pengantar ini, maka nanti silahkan kalian sudah mulai mencari-cari referensi pengetahuan terkait dengan dinasti Bani Umayyah. Karena untuk materi kita selanjutnya kita akan berbicara tentang itu. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, nanti Bapak harap setelah ini kalian membuat catatan di buku mata pelajaran SKI-nya, di buku tulisnya, membuat resume tentang sejarah atau definisi sejarah kebudayaan Islam. Ya, silakan kalian browsing. Selain daripada yang kita sudah pelajari ini, silakan kalian mencari di internet apa sih definisi sejarah kebudayaan Islam. Ya, silahkan kalian cari. Kemudian kalian nanti bisa di buku mapelnya, nah ini ada perintahnya terkait dengan tugas. Silahkan kalian membuat resume terkait dengan definisi sejarah kebudayaan Islam, ya. Kemudian ditulis pada buku mapel SKI lalu difoto, ya, 1 halaman saja resumenya, difoto dan di-share lewat WA-nya Bapak, ya, di japri saja, ya. Tidak lupa menuliskan nama lengkap dan kelasnya. Jadi ini tugas yang Bapak berikan untuk materi pertama kita, ya. Jadi tugas membuat resume pengertian atau definisi sejarah kebudayaan Islam, ya. Bapak harap semua bisa membuat resume, ya, paling cepat ya 3 hari setelah ini, kalau Rabu, Kamis, Jumat, ya. Yang jelas sebelum pertemuan berikutnya Rabu depan semua resume sudah Bapak terima di WA. Ya, nanti mudah-mudahan Bapak bisa sampaikan terkait poin-poin dari hasil pekerjaan kalian semua, ya. Jadi itu anak-anakku sekalian, untuk pertemuan awal kita di kesempatan yang berbahagia ini, tadi kita sudah mengawali dengan mengetahui definisi-definisi sejarah, kemudian kebudayaan, kemudian Islam itu sendiri, kemudian definisi secara umum terkait sejarah kebudayaan Islam. Nah, kemudian materi-materi kita nanti terkait dengan Bani Umayyah, dan Bapak harap kalian bisa menuliskan resume terkait dengan definisi yang lain terkait dengan sejarah kebudayaan Islam. Silahkan kalian browsing, tulis saja di Google definisi sejarah kebudayaan Islam. Ya, kalian bisa menulis versi kalian hasil pencarian di internet, dan kemudian tadi sesuai dengan perintahnya untuk ditulis di buku mapel, kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor WA Bapak. Ya, saya kira itu ya anak-anak sekalian untuk pertemuan awal kita. Ya, mudah-mudahan kalian semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan tugas-tugas dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini sehingga insya Allah tidak ada kendala-kendala dan bisa menuntaskan pembelajaran daring kita, dan tentunya kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala segera mencabut wabah virus corona ini, kemudian kalian bisa kembali masuk ke pondok. Ya, begitu ya anak-anakku sekalian. Kita akhiri pembelajaran daring kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.